Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Budi Novitasari, NIM 114210073 dari Pluk 3 Praktikum SIL, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang contouring, tabling, simbologi, dan labeling. Pertama-tama, kita akan mendownload peta dari kota yang digunakan, yang akan diplot. Pertama kita akan ke website tanaair.indonesia.go.id. Setelah itu kita akan ke bagian download, ke Demnas. Nah, di sini bisa dicari sesuai peta yang akan digunakan. Nah, di sini udah ada daerah Bukit Tinggi. Bisa di-download dengan klik di bagian tekannya ini. Ini ada bagian unduh, bisa langsung diunduh saja. Lalu kalau misalkan dalam suatu daerah itu masuk di antara dua kotakan ini, bisa di-download misalnya bagian Bukit Tinggi dan eh, bagian Agam di sebelah sini atau Payakumbuh di sebelah sini, berarti yang di download bisa dua atau tiga. Jadi yang ini dan yang ini. Lalu setelah itu kita akan langsung aplikasi Global Mapper. Di aplikasi Global Mapper ini, pastikan Global Mapper-nya ini udah registered ya. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke Open Your Own Data Files. Di sini kita akan mencari peta Demnas yang tadi. Sini, open. Oke. Nah, ini udah ada. Lalu selanjutnya yang akan dilakukan adalah kita klik file. Lalu kita open data file dan masukkan data batas administrasi yang SHP di acara sebelumnya. Bisa dilihat ini sudah muncul di bagian atas. Setelah itu kita akan membuat konturnya. Pertama, kita ke file lagi, lalu kita generate kontur. Di sini ada interval kontur, bisa disesuaikan. Saya akan menggunakan interval kontur 15. Setelah itu, kita akan ke contour bounds, lalu kita draw a box. Kita akan draw a box di bagian yang akan kita yang ingin kita lihat konturnya. Klik OK. Lalu OK. Tunggu. Nah, ini sudah selesai dan bisa dilihat di sini konturnya di bagian sini. Eh, Setelah itu kita akan save konturnya. Pertama kita klik file, lalu kita ekspor vektor data, lalu kita ekspor shape file. Oke. Di sini kita akan select export line. Kita akan masukkan ke file. Lalu bisa langsung dikasih.
Nah, setelah ini kita bisa langsung buka aplikasi ArcGIS. Nah, selanjutnya kita bakalan masukin data dari global mapper tadi. Pertama, kita akan add data. Di sini kita cari, nah ini IK15 yang tadi. Masukin. Oke, kalau sudah dimasukin, kita akan klik. Kita pencet geoprocessing, klik. Kontur. Lalu batas administrasi dan oke. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah ada tandanya di bawah. Berarti dia udah berhasil diklip. Terus kita hilangin yang sisanya. Kita uncheck. Oke, kalau sudah kayak gini, kita bisa langsung klik kanan di bagian kontur. Lalu open attribute table. Ini bisa cari table option, add field. Lalu kita kasih nama IKA. Jadi di bagian paling ujung ada table baru IKA. Kita klik kanan, field calculator. Lalu di bagian IKA ini kita akan klik 2 kali di elevation. Setelah itu kita klik spasi mode, lalu kita akan masukin nilai interval kontur yang kita gunakan tadi dikali 4. Tadi menggunakan 15, jadi 15 kali 4, 60. Sama dengan 0. Kita langsung oke. Nah, ini udah muncul ada nilainya 0 sama min 1. Yang min 1 itu nanti jadi interval kontur. Kita langsung close saja. Kita balik ke klik kanan, lalu properties. Selanjutnya kita ke simbologi, categories. Name-nya ini kita ubah ke IKA. Lalu add all values. Nah, di sini ada yang min 1, ada yang 0. Yang min 1 ini kayak tadi indeks kontur. Jadi, pertama kita ubah dulu warnanya ke electron gold. Jadikan 1,5. Lalu yang bagian garis kontur yang biasa juga diubah warnanya. Kita kecilin ke 0,75. Oke, langsung. Oke. Selanjutnya kita ke labels. Label feature in this layer ini di checklist. Lalu metodenya kita ubah ke define classes. Setelah itu ada SQL query. Klik. Lalu kita klik IK 2 kali. Lalu sama dengan kita klik get unique values dan klik -1 2 kali. Lalu oke. Ini di bagian label field namanya diganti ke elevation. Kita buka expressionnya, elevation ini plus M plus petik M. Ini untuk menambahkan keterangan meter di bagian angka interval konturnya nanti. Oke, kita langsung oke aja. Di bagian simbol ini kita ubah ke Times New Roman 10, terus kita ke edit simbol, kita mask, kita ubah ke hello supaya di bagian belakang teksnya nanti ada kayak background putihnya. Oke, oke. Kita ke placement properties, positionnya on the line, orientationnya curve. Kita klik OK. Oke, ini bisa langsung kita apply. Nah, ini bisa dilihat sudah ada interval konturnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama ke batas administrasi.
Klik kanan, open attribute table, add field. Ini kita masukin penggunaan. Untuk penggunaan lahannya, kalau kita buat ke teks, ini udah ada. Yang bagian atas, kalau dilihat dari peta administrasinya itu, dominasinya dia di bagian pemukiman, jadi kita akan mungkin pemukiman. Sebelumnya kita akan start editing dulu, kanan lalu start editing. Oke. Yang selanjutnya itu di bagian bawah. Bagian ini itu dia di bagian baratnya itu banyak ladang, jadi kita akan isi dengan ladang. Maaf, kebun. Yang terakhir itu ladang. Oke. Setelah itu kita akan ke editor, save edit, dan stop editing. Selanjutnya kita ke batas administrasi lagi, kita klik kanan, ke properties. Sama seperti sebelumnya, kita ke simbologi dulu, ke categories, penggunaan, add all values, dan ini bisa disesuaikan. Kebun itu warnanya hijau muda. Kalau sesuai dengan RBI, kita bisa masukin style reference-nya, klik style reference, add style tulis, kita masukin yang simbol RBI. Oke. Nah, ini bisa dicari sesuai dengan RBI. Misalnya seperti ini, ada perkebunan, lalu ada ladang, yang terakhir itu mungkin seperti ini. Lalu kita ke labels lagi, kita cek di bagian label feature. Metodenya nggak diganti, label field-nya kita ubah penggunaan. Lalu kita ke simbol, ubah menjadi PNR. Simbol ke halo, lalu oke. Lalu untuk placement properties-nya, yang di checklist adalah always horizontal dan remove duplicate labels. Oke, lalu kita apply. Ini udah jadi untuk penggunaan lahannya. Selanjutnya kita akan ke jalan. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian jalan. Kita klik kanan di bagian jalan. Kita ke open attribute table. Sama seperti sebelumnya, kita add field. Masukin jalan. Teks. Oke. Di sini dominasi jalan di daerah Bukit Tinggi berdasarkan kata administrasinya itu jalan lokal dan jalan kota atau jalan utama. Oh iya, jangan lupa untuk start editing. Ini udah start ternyata. Nah, setelah itu bisa langsung kita save edit, lalu stop editing. Close.
Udah, setelah itu kita ke klik kanan, properties. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita ke simbologi. Lalu ini jalan, dan add all values. Nah, ini ada jalan lokal dan jalan utama. Nah, kalau di eh, SNI, karena peta ini menggunakan SNI 10.000, jadi warna jalannya itu warna merah. Lalu kita ke label. Lalu setelah di method ini kita cek label features, lalu ke label field jalan, simbolnya kita ubah. Environment, kita edit simbol. Placement propertiesnya sama seperti sebelumnya. Oke, lalu apply dan oke. Ya, kira-kira seperti ini. Cuman ini kayaknya warnanya belum ubah. Kita bisa ubah dulu. Nah, ini udah berubah. Oke, setelah itu kita akan ke bagian sungai dengan cara yang sama seperti jalan. Ya, kita akan add field, masukkan sungai, atau kita teks kan oke. Ya, kita akan masukkan sungainya lagi. Sama kita akan edit feature lalu start editing. Setelah itu bisa kita save edit, stop editing. Selanjutnya di bagian sungai kita akan ke properties, kategoris, sungai, lalu add all values. Setelah itu kita ke labels, sama seperti sebelumnya lagi. Bisa diganti sungai, times environment, lalu kita edit simbol, mask, dan hello. Oke, placement properties, on the line, curve. Oke. Kita lihat sudah ada keterangan sungainya. Setelah itu, yang terakhir kita akan masukkan titik. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan open attribute table, add field, titik. Setelah itu, kita akan memberi nama titik sesuai nama kecamatannya. Ini adalah kecamatan. Oh ya, sebelumnya kita start editing.
Oke, setelah itu kita save edit, lalu stop editing. Sama seperti yang lainnya, kita ke properties. Kita ke simbologi, kategoris, tick, add all value. Sini bisa disesuaikan lagi ticknya. Karena di sini hanya nama kecamatan, jadi kita akan pakai bulat biasa. Lalu kita ke labels, label feature, label field, tick, coba lagi. Jadi Times New Roman 10, lalu edit simbol, kita masuk lagi, selalu hello. Oke. Placement propertiesnya, kita akan change location-nya menjadi top center only. Oke. Oke. Kita apply. Lalu oke. Ya, ini ada per kecamatannya, Cangkup Panjang, Kecamatan Mandi Angin, Kota Selayar. Oke. Setelah ini kita bisa langsung file lalu save. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.